saudariku yang cantik, menawan dan seksi, mempesona, mampu memenuhi segala fantasi pria. Dan yang akan kulakukan sekarang adalah membuat mereka menghancurkan pernikahanku. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Ayah, percayalah pada Fuxin. Dia bisa mengurus perusahaan dengan baik. Aku tidak setuju. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Ayah, aku adalah putrimu. Dan juga istrinya. Fuxin memiliki masalah karakter bersamanya. Kamu tidak akan bahagia. Aku hamil. Setahun yang lalu aku mengandung anak kami. Lalu aku menyerahkan perusahaan keluarga kepada suamiku Fuxin untuk dikelola. Dan aku fokus menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Kemudian orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh Fuxin. Suamiku, kamu sudah pulang. Cuci tangan dan makanlah. Bagaimana kamu memasak? Begitu hambar, bagaimana bisa dimakan? Suamiku akhir-akhir ini di rumah. Uang belanja agak kurang. Aku hanya bisa mengurangi beberapa pengeluaran belanja. Tidakkah kamu bisa mengurangi pengeluaranmu sendiri? Aku tidak. Besok aku akan transfer padamu. Hematlah penggunaannya. Kalau begitu aku akan mencuci bajumu dulu. Berita hari ini, pengusaha terkenal di kota kami, pasangan Wei Jianing karena remblong, meninggal dunia. Suamiku, aku bermimpi tentang orang tuaku lagi. Halo suamiku, hari ini aku. Aku sedang rapat, ada apa nanti saja? Sayang, apakah itu si wanita tua di rumahmu yang meneleponmu lagi? Fuxin mengganti rem mobil orang tuaku. Fuxin yang membunuh orang tuaku. Sakit sekali. Fuxin, kamu membunuh orang tuaku, membunuh anakku. Aku juga akan membuatmu merasakan rasa kehilangan segalanya.
Bos saya datang untuk wawancara. Bagaimana caramu menggoda pria yang sudah menikah? Pria yang sudah menikah apa? Aku akan berdandan sangat seksi lalu menggoda dia. Aku akan muncul saat dia paling lemah. Memberinya kenyamanan yang tak bisa dia lepaskan. Aku tidak akan menggoda pria yang sudah menikah. Jika kamu diminta untuk menipu uangnya, bagaimana caramu? Aku ini cantik alami. Pria bisa datang hanya dengan mengangkat tangan aku ingin uangnya. Akan langsung bilang, ini tidak baik. Bos, kamu mau menipu uang siapa? Pertanyaan ini. Pria kadang banyak akal. Jika kamu ingin mendapatkan uangnya, kamu harus memberinya keuntungan. Jebakan nanti suruh orang lain bersembunyi di luar. Bukankah itu mudah? Ingin uang cari sendiri. Mengapa menipu pria? Jika orang yang aku minta kamu goda adalah suamiku. Uang suamimu, bukankah itu uangmu? Mengapa masih harus menipu? Jika itu suamimu, aku pasti tidak akan menggoda. Kamu ngomong apa? Aku datang untuk mencari kerja. Masalahmu dengan suamimu selesaikan sendiri. Kamu diterima. Selamat bergabung dengan timku. Kamu ingin tahu mengapa aku mempekerjakanmu? Ya. Aku tidak pernah jadi selingkuhan, juga tidak pernah menggoda pria. Aku sudah melihat arsipmu, lulusan universitas ternama. Pernah bekerja di perusahaan Fortune 500, perusahaan terkenal sebagai manajer menengah, memiliki kemampuan reaksi yang baik. Kamu pasti juga tahu mengapa aku berhenti kerja. Ya. Saat kamu bekerja di perusahaan, sering ada desas-desus tentangmu yang menyebabkan kamu berhenti. Tapi aku tahu ini bukan sifat aslimu. Kamu adalah wanita yang sangat bermoral. Saat di perusahaan hanya fokus bekerja. Kamu tahu mengapa kamu mengalami ini? Aku? Sampai. Meskipun kamu memakai kacamata hitam. Tapi aku tahu kamu punya wajah yang memikat. Semua masalahmu sebelumnya berasal dari sini. Li Caca, aku tahu kamu benci orang lain karena penampilanmu dan mengabaikan kemampuan kerjamu. Aku sudah muak dengan para pria itu yang terus mengomentari penampilanku di belakang. Mengapa kamu tidak menjadikan penampilanmu sebagai senjatamu? Biarkan mereka tahu kemampuan kerjamu dan penampilanmu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka capai. Dari yang kamu ceritakan tentang Fuxin, dia bukan pria yang bodoh. Kamu benar. Jadi, aku sudah menyiapkan seorang pembantu untukmu. Dia datang. Tianran, sebelum usia 16 tahun keluarganya kaya, hidup mewah. Setelah usia 16 tahun perusahaan orang tuanya bangkrut, dia pernah bekerja sebagai tukang bersih-bersih untuk bertahan hidup. Juga pernah menjadi sopir taksi, pernah mencapai puncak. Juga pernah jatuh ke dasar. Tidak ada yang lebih cocok untuk memerankan karakter wanita kaya darinya. Dia adalah pembantumu. Sekarang penampilan kalian sudah tidak ada masalah. Meskipun penampilan kita sekarang adalah yang disukai pria, tapi kita tetap sulit mendapatkan kesempatan mendekati suamimu. Akan ada aku mengenal pria. Lebih mengenal suamiku. Dia hanya menyukai dua jenis wanita. Wanita yang memujanya atau wanita yang bisa membuatnya sukses. Aku berjanji setelah balas dendam berhasil, aku akan memberikan 30% hartaku kepada kalian. Baik, bagaimana caranya aku menggoda suamimu? Suamiku adalah seorang egois. Biasanya dia tidak mau ikut campur. Kecuali ada wanita cantik yang sedang dalam masalah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memotret rokku dari bawah? Aku peringatkan jangan memfitnahku. Ada orang tangkap si cabul.
Fuxin sangat senang. Memberikan bantuan kecil kepada wanita cantik di matanya. Kalian semua adalah mangsa potensialnya. Jangan memukul wanita. Kamu baik-baik saja. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, hanya bantuan kecil. Aku hampir terlambat kerja, aku akan naik tangga ke kantor. Sampai jumpa. Bagus, selanjutnya. Tinggal menunggu dia bertemu dengan Tianran. Hei. Oke, aku mengerti, akan mencari cara. Fuxin tidak berbakat mengelola perusahaan. Sekarang perusahaan sedang dalam krisis keuangan. Dia sangat membutuhkan seseorang yang bisa menariknya keluar dari masalah. Fu, rekomendasi proyek kita sekarang. Perlu ada penjamin kualifikasi, saat ini ada 3 kandidat yang cocok. Sebutkan siapa saja ketiganya. Wang Jianye dari Wanhe Finance. Wang Youlin dari Tiantian Investment, dan satu lagi adalah CEO dari Aimeili Finance. Linda. Oke, aku mengerti, Linda. Proyek ini kamu pertimbangkan baik-baik. Menurutku ini waktu terbaik untuk masuk. Tetapi kita juga membutuhkan orang sepertimu. Seorang profesional di bidang ini. Oke Chen, aku akan mempertimbangkannya. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Oke, sampai jumpa Chen. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Oke Chen. Sampai jumpa. Paman Chen. Xiao Fu, kenapa kamu di sini, Paman Chen? Aku dan asistenku sedang membicarakan proyek bisnis. Oh ya, tadi yang ngobrol dengan kamu. ITU Buchan, CEO Aimeili Finance. Linda kan? Kamu kenal dia juga. Dia baru datang ke sini. Aku mau ngobrol dengannya tentang proyek Paman Chen. Bisa tolong perkenalkan aku dengannya? Mengingat kamu memanggilku Paman, aku akan bantu. Terima kasih, Paman Chen. Pelan-pelan, Paman Chen. Bagaimana kamu yakin Fuxin akan tertarik padaku? Paman Chen adalah teman ayahku semasa hidup. Dia akan mau membantuku, ditambah lagi asisten yang sudah lama bekerja denganku. Fuxin tidak punya pilihan selain percaya. Tunggu sebentar. Kamu lagi, kita benar-benar punya jodoh. Pagi tadi kamu membantuku, aku belum tahu namamu. Mari kita berkenalan lagi. Halo, namaku Li Chacha. Halo. Namaku Fuxin. Kamu bilang kita punya jodoh ya? Bekerja di gedung yang sama. Kamu sudah membantuku 2 kali. Jangan terlalu serius, bully itu cuma hal kecil. Panggil saja Caca. Bagimu mungkin itu hal kecil. Tapi aku ingat semuanya. Kalau ada apa-apa langsung saja cari aku. Kita kerja di gedung yang sama, jangan terlalu sungkan. Kalau begitu makan kali ini aku yang traktir. Mana bisa, biar cewek cantik yang bayar, ini bukan gaya Fu. Sudah kebiasaanku. Baik, kamu yang traktir. Kamu bilang, aku harus membalasmu bagaimana? Xiao Fu, Linda sudah kuatur, kamu bisa bicara berdua hari ini, aku ada urusan. Terima kasih, Paman Chen. Ailisi, kamu sudah lama bekerja denganku. Tiket kelas bisnis tidak ada, kamu tidak bisa cari cara. Aku tidak akan naik kelas ekonomi begitu saja. Halo Kak Linda ya. Kamu temannya Kak Rong Pak Fu ya? Ya. Duduklah. Aku dengar dari Kak Rong, kamu mengambil kasus Hongda.
Ingin aku membantumu sebagai saksi kualifikasi ya? Ya Linda, aku harap kamu bisa membantuku. Mengapa aku harus membantumu? Kita kenal akrab. Membantu sebagai saksi kualifikasi. Aku bisa kasih kamu saham dan sumber dayaku. Dan kerjasamamu dengan Paman Chen. Maksudmu Chenrong, kamu harus ingat. Dia yang memintaku. Sekarang aku punya proyek yang jauh lebih besar. Aku sendiri sudah kewalahan. Kalau Kak Linda butuh bantuan, aku juga bisa. Kamu? Sekarang Das Hong Hai Yuan Tong. Guo Mao dan Dawen. Semua orang meminta untuk bekerja sama denganku. Menurutmu kamu punya kualifikasi untuk membantuku menangani proyek-proyek ini? Ini semua adalah grup besar yang tidak bisa kurai. Besok aku akan terbang ke Binzhou untuk bertemu dengan Komisi Aset Negara Kota mereka. Fuzong, proyek kecil-kecilan seperti milikmu. Aku benar-benar tidak punya waktu. Tianran, kenapa kamu di sini? Tianran, benar-benar kamu ya? Selama ini hanya melihatmu di TV, sekarang akhirnya bertemu langsung. Kak Tianran, aku juga mau memulai bisnis. Kalau ada waktu bisa bantu lihat rencana bisnisku. Guru Tianran ini Van Cleef Arpels ya? Cantik sekali, satuannya lebih dari 1 juta. Semoga suatu hari nanti aku bisa membelinya. Baik, kita masih ada urusan, sampai jumpa lagi. Kak Tianran sedang sibuk, bye. Kak Linda, aku pikir kita akan punya banyak kesempatan kerjasama di masa depan. Kamu? Kak Linda baru sampai di kota kita, pasti akan ada banyak hal yang tidak nyaman. Kalau butuh bantuan bisa hubungi aku. Fuzong, menurutku kamu orang yang menarik. Kalau kita terus saling mengenal, mungkin ada kesempatan kerjasama. Tapi hari ini aku harus buru-buru ke bandara. Kita bicara lain kali. Linda. Carikan semua informasi tentang Tianran. Weilai, kamu memang hebat. Fuxin pasti tidak menyangka semua orang di kafe adalah aktor yang kamu sewa. Dukungan Chenrong ditambah pujian dari para wanita di lokasi, Fuxin pasti akan tertarik mengenalmu. Aku benar-benar takut Fuxin tahu. Jam tangan ini palsu. Fuxin tidak akan tahu. Seseorang hanya bisa membedakan barang mewah yang sesuai dengan status dan nilainya. Dan harga jam ini jauh di atas level Fuxin sekarang. Lihat, dia menghubungimu. Dia sangat ingin mengenal duniamu. Fuxin, apakah kamu siap masuk ke perangkap yang kusiapkan untukmu? Suamiku, kamu sudah pulang. Kenapa masih pakai baju jelek ini? Kamu seperti ini kalau keluar sama aku bikin malu. Laki-laki begitu kena masalah di luar, langsung nyari-cari kesalahan istri di rumah. Tapi dia nggak sadar. Semua yang dia punya sekarang, itu semua aku yang kasih. Katanya kali ini aku yang traktir makan. Kok malah kamu yang bayar sih, kamu nyebelin. Kalau sama aku nggak bakal ada giliran kamu traktir. Tapi aku udah lama nggak seneng kayak gini. Mungkin karena jiwa kita cocok. Mungkin juga ini takdir yang bikin kita ketemu. Tapi kamu baik sama semua orang ya? Tentu nggak dong, cuma sama kamu. Ayo kita ke kafe depan sana, duduk-duduk. Kenapa mereka pergi? Fuxin udah kena jebakan. Sekarang giliran kita siapkan panggung buat dia tampil. Kamu duduk dulu, aku beliin kopi. Fuxin ajak aku ke kafe ini, maksudnya apa ya hari ini cuma?
Sepanjang hari ini Kuma, Sempet gak ada gestur yang mesra sama sekali. Aku nggak tahu gimana caranya ngejebak dia Wei Lai. Kayaknya hari ini nggak bakal ada kemajuan. Mungkin minta Li Caca cari alasan buat kabur. Aku kenal Fuxin, kalau sama aku dia punya kebiasaan menyimpan informasi penting buat dikasih tahu di akhir. Dan sekarang ini waktu yang tepat. Ya udah, aku bilang sama dia tunggu bentar. Wei Lai, kamu ngapain? Setelah Fuxin ngambil alih perusahaan aku, dia pinggirin semua orang kepercayaan aku. Aku harus persiapkan semuanya dengan matang, biar balas dendam aku ke dia nggak ada celah. Kamu kan Scorpio. Aku Cancer. Dalam zodiak kita ini jodoh. Aku INFP. Kamu pasti INFJ. Tahu kenapa? Kenapa? Karena INFP sama INFJ itu jodoh. Aku nggak peduli kamu pasti INFJ. Ya udah kalau kamu bilang begitu. Kadang-kadang kamu kekanak-kanakan banget. Nggak dong, aku ini dewasa dan bisa diandalkan. Terus kamu suka saya? Pertemuan kita sebelumnya memang penuh takdir. Kalau begitu kita. Sebenarnya hari itu aku lihat kamu sama si tukang foto sembunyi-sembunyi. Ngobrol dari jauh. Li Caca. Bisa kasih tahu aku, kenapa bisa gitu? Li Caca. Bisa kasih tahu aku, kenapa bisa gitu? Maksud kamu apa, kamu curiga sama aku ya? Caca, aku kasih tahu apapun tujuan kamu. Pengen deket sama aku. Kamu ngeliat aku kayak gitu ya? Oke, aku kasih tahu, aku emang suka sama kamu. Makanya aku sewa orang-orang itu buat deketin kamu. Fuxin, kamu tahu ya, pasti bangga banget kan? Kalau gitu kita jangan ketemu lagi. Ternyata dia suka sama aku ya. Semuanya jadi masuk akal. Caca, tunggu dulu. Kamu masih mau ngehina aku ya? Caca, kok kamu bisa mikir kayak gitu sih? Maksud kamu apa? Kamu suka sama aku, tentu aku gak bakal bikin kamu sedih. Aku juga suka sama kamu. Fuxin, sekarang udah aku pegang erat-erat. Caca, kamu mikirnya terlalu simpel. Fuxin sekarang cuma nganggap kamu sebagai pacar yang bisa dia buang kapan aja. Dia bakal bikin kamu merasa udah ngunci dia. Tapi pas kamu pengen lebih deket lagi, baru kamu bakal ngerasain ketidakpeduliannya. Terus gimana caranya biar Fuxin jatuh cinta? Santai aja, pelan-pelan. Aku tahu sifat suamiku. Sekarang Li Caca udah bikin kepercayaan dirinya meledak-ledak. Dalam kondisi kayak gini dia bakal nyerang orang yang dia gak bisa gapai. Lihat tuh, dia dateng. Nona Linda, kemarin persiapanku kurang matang. Kali ini aku bawa rencana kerjasama proyek kita. Mohon dipertimbangkan lagi. Nona Linda, asal kamu gabung proyekku dengan kualifikasi kamu, nggak perlu ngapa-ngapain. Aku bisa kasih kamu 30% keuntungan. Enggak usah deh. Tapi Fuxin, kalau aku minta kamu gabung ke timku, aku juga bisa kasih kamu 30% keuntungan. Kamu mau nggak? Nona Linda ini bercanda ya? Meski bercanda, tapi juga serius. Selama ini aku berjuang sendirian. Sungguh melelahkan Fuxin. Dunia ini luas.
Banyak peluang. Tapi dunia ini juga kecil. Sampai-sampai tidak ada yang benar-benar mengerti aku. Linda. Kamu terlihat seperti wanita kuat di luar. Tapi aku tahu kamu juga butuh seseorang yang merawatmu. Linda, aku bisa merawat orang. Beri aku kesempatan. Kamu bahkan selalu memanggilku Linda. Tidak mau menyebut namaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Beri aku kesempatan. Baik dalam bisnis, maupun dalam kehidupan. Linda. Tian Ran. Kamu sudah terlalu lama sendirian. Aku rasa aku adalah orangnya yang bisa mengerti kamu. Fuxin, kamu terlalu langsung. Kita belum kenal dekat. Ya, aku akui. Saat pertama kali bertemu, aku sudah punya perasaan padamu. Tapi itu tidak berarti aku harus bekerja sama denganmu. Dalam bisnis, Tian Ran. Kita bisa saling mengenal perlahan. nanti saja. Fuxin, hari ini kamu agak melewati batas. Nanti saja. Fuxin, hari ini kamu agak melewati batas. Weilai, aku sudah ikuti permintaanmu. Tidak menyetujui kerjasama dengan Fuxin. Tapi apakah ini benar-benar baik? Bukankah lebih baik kita memanfaatkan momentum? Pria biasanya tidak menghargai, tidak pernah menghargai. Dan Tian Ran, aku ingin kamu membuat Fuxin merasa dia bisa mendekatimu, tapi sebenarnya tidak bisa menyentuhmu. Apakah dia akan menyerah? Tidak. Fuxin memiliki toleransi yang tinggi terhadap wanita kaya, tapi dia pasti akan mencari seseorang untuk menghibur hatinya yang terluka. Aku? Caca sudah menunggu lama ya kopi untukmu. Fuxin, kamu sangat baik padaku. Fuxin, aku sudah memikirkannya. Kamu orang yang baik dan baik padaku. Aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengejarku bodoh. Jika kita cocok, aku akan memberitahu orang tuaku nanti. Kamu begitu hebat, mereka pasti suka. Caca. Apa yang kamu suka dariku? Fuxin, kamu belum menyadarinya. Kamu elegan dan lucu. Tidak ada wanita yang bisa menolak pria sepertimu. Dan kamu juga memancarkan aroma hormon yang kuat. Fuxin, aku mencintaimu. Jadi kamu suka itu padaku? Caca, aku ingat ada mall bagus di depan. Aku akan membawamu beli baju. Oke, Sepertinya daya tarikku tidak masalah. Menguasai Tian Ran. Hanya masalah waktu. Hei, bagaimana Fuxin bilang akan datang ke kantor untuk melihatku? aku akan memberimu alamat untuk dia pergi. Tapi, Tenang. Hal lainnya serahkan padaku. aku paling efisien dalam bekerja. Lihat orang-orang tadi. Mereka semua adalah yang terbaik di industri Fuxin. Jika kamu tidak bisa menunjukkan pekerjaan yang membuatku terkesan, maka kamu akan masuk daftar hitam selamanya di sini. Katakan kamu pasti ingin datang ke perusahaanku. Apa sih yang kamu sembunyikan? Tian Ran, sebelumnya, aku terlalu terburu-buru. Kita bisa saling mengenal perlahan. Fuxin, aku memintamu datang ke sini. Bukan untuk membicarakan investasi bisnis. Aku sudah bertemu dengan banyak orang
yang datang untuk membicarakan investasi. Mayoritas dari mereka lucu. Langsung bicara tentang keuntungan, tidak membahas risiko. Sayang sekali, aku bukan wanita yang serakah. Dibandingkan dengan apa yang bisa aku dapatkan jika menang, aku lebih memperhatikan apa yang akan aku hilangkan jika kalah. Tianran aku. Fuxin, yang ingin aku ketahui adalah, setelah terlibat denganmu, apa yang akan aku hilangkan? Xiaoran, kamu tidak akan kehilangan apapun. Aku akan merawatmu dengan baik, membuatmu tenang bekerja. Aku hanya ingin memberimu sebuah rumah. Dengan ucapanmu itu, aku ingin memberimu kesempatan. Sial, ini bukan perusahaanku. Manajer Tian, bolehkah aku tahu siapa yang akan Anda bawa ke puncak besok? Anda mau bawa siapa? Bawa Xiao Wang saja bersamaku. Serahkan proyek itu padanya. Xiaoran, aku lihat kamu masih ada pekerjaan, aku pergi dulu. Manajer Tian, ulang tahun minggu depan, bagaimana kamu ingin merayakannya? Lihatlah seperti ini. Aduh, tadi aku sangat ketakutan. Aku pikir akan ketahuan. Orang itu adalah bawahanku sebelumnya. Semua yang dilihat Fuxin, aku yang mengaturnya. Dia adalah pria yang pandai menciptakan kejutan. Kamu bisa menantikan ulang tahunmu. Tapi selanjutnya, aku tidak akan membiarkan Fuxin begitu santai. Caca, ada apa kamu terburu-buru mencariku? Fuxin, kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruh detektif swasta menyelidikimu, kamu punya istri. Masih ingin mengkonfirmasi perasaan denganku. Caca bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku sudah lama ingin bercerai dengannya. Benarkah? Caca, sejak bertemu denganmu, aku baru sadar ternyata kamu adalah cinta sejatiku. Aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Fuxin, kamu baik sekali. Setelah kamu bercerai, kita bisa bersama. Caca, aku cinta kamu. Li Caca, wanita bodoh ini. Ribet banget. Setelah aku berhasil mendapatkan Tianran, aku akan meninggalkannya. Tidak boleh tunggu kamu bercerai dulu dengan istrimu. Baru kita bisa bersama. Suamiku, kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Baru sampai sekarang. Aku bertemu dengan klien besar. Makan malam dengannya jadi agak lama. Klien apa? Sampai malam begini masih bertemu. Bisa nggak kamu jangan ganggu? Sudah kubilang kamu nggak ngerti. Urus dirimu sendiri, oke? Kalau gitu aku cuci baju kamu dulu. Tunggu. Suamiku, aku mau kasih hadiah ke mitra proyek. Kalau kamu mitra proyek, kamu pikir perhiasan apa yang cocok? Aku rasa ini cukup bagus. Cantik banget, cocok untuk hadiah. Ini nggak terlalu mahal ya? Suamiku, kalau untuk pekerjaanmu, aku rasa berapapun uangnya itu layak. Perhiasan ini memang bagus. Kebutuhan wanita kadang sebenarnya sederhana. Entah memberikan cinta yang tulus,
atau kehidupan materi. Fuxin. Lucunya sejak menikah denganmu, kamu gak pernah memberikan apa-apa padaku, tapi dengan mudah kamu memanfaatkanku untuk wanita di luar sana. Selamat ulang tahun. Xiao Ran buatlah permintaan. Ini sedikit hadiah dariku. Aku nggak tahu kamu suka atau nggak. Xiao Ran, aku cinta kamu. Cukup memuaskan. Xiao Ran, aku tahu. Kamu masih sedikit ragu padaku. Kalau gitu kamu ikut proyekku. Di proyek ini hanya kamu dan aku yang jadi pemegang saham. Aku akan buktikan kemampuanmu dan cintaku padamu. Oke, kamu tentukan waktunya. Aku lihat dulu apakah kontraknya bisa. Nanti kita bicarakan lagi soal waktunya. Hei Fuxin, sekarang dia minta aku investasikan proyek dulu. Ran, kamu cek dulu kontrak ini. Kalau bisa kita langsung tanda tangan saja. Oke. Aku periksa dulu baik-baik. Tianran, kamu usahakan tahan waktu. Aku ada cara tapi kamu harus kasih aku waktu. Ada apa, Ran? Apa ada masalah dengan kontraknya? Enggak ada masalah kok. Kalau ada masalah kamu bilang saja. Aku masih bisa menyesuaikan. Lumayan puas. Kalau begitu kita tanda tangan saja. Ran, kamu ada kesulitan ya? Enggak kok, kita tanda tangan saja. Aku lupa bawa cap perusahaan. Aku ambil dulu di mobil. Ran. Aku ikut saja ya. Oke. Ran, ngomong-ngomong. Aku belum pernah lihat kamu naik mobil apa. Fuxin, kamu kok ikut campur sih? Ran, kamu salah paham, aku cuma belum pernah ketemu. Orang terkenal seperti kamu jadi penasaran aja sama kehidupanmu. Sebenarnya orang seperti aku juga biasa aja kok. Sama seperti orang lain punya dua mata dan satu hidung. Kamu nggak perlu iri sama kehidupanku. Ngomong-ngomong Fuxin, aku mau konfirmasi. Kamu belum menikahkan? Sampai? Ran, kamu bercanda ya, aku belum menikah kok. Barang-barangku agak berantakan, kasih aku waktu sebentar. Weilai bilang timing itu apa sih? Kalau begini terus, aku nggak punya alasan buat nunda lagi. Ini bukan. Ia akhirnya ketemu. Kalau gitu kita langsung tanda tangan kontrak saja. Kamu kenapa? Kenapa tanganmu menggenggam erat? Apakah karena keuanganmu sedang ketat? Bercanda kok. Nggak bisa, aku nggak boleh sampai Fuxin tahu aku sedang pura-pura jadi orang kaya. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Ran, kontraknya sudah berlaku. Tolong segera transfer dana ke rekening perusahaanku.
Xiao Ran dari keuangan mengatakan dana sudah sampai. Aku akan serius dengan proyek ini. Oh, sudah sampai ya? Kalau begitu Fuxin kamu bisa bebas bergerak. Lalu hubungan kita. Fuxin aku sama sekali tidak peduli mentransfer uang padamu. 50 juta yuan ini rugi atau untung. Aku tidak akan ikut campur. Apa? Kamu harus mengerti. Aku adalah orang yang tegas. Aku berjanji padamu apapun wanita yang sebelumnya pernah bersamamu aku tidak akan peduli. Asalkan setelah ini kamu bersamaku. Putuskan hubungan dengan mereka semua. Uang 50 juta ini akan kuberikan padamu. Fuxin aku menyukaimu. Aku ingin mempertimbangkan dulu. Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari untuk berpikir. Kalau begitu aku pergi dulu. Ternyata begitu pantas saja wanita itu. Sikapnya terhadapku aneh sekali. 5 juta yuan ini. Ternyata mudah sekali didapat. Jika aku bisa bersama Tian Ran, bukankah aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi? Tian Ran, terima kasih atas kerja kerasmu. Sebelumnya benar-benar sangat berbahaya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah 50 juta dari Wei Lai? Manajer keuangan perusahaan sekarang adalah orang kepercayaanku sebelumnya. Waktu itu aku memintanya membantuku memasukkan informasi. Dengan begini keraguan Fuxin bisa dihilangkan. Sejak ulang tahun, aku merasa bahwa sebenarnya Fuxin itu orangnya baik. Dan juga pandai merawat orang lain. Tian Ran, apa yang kamu bicarakan? Meskipun dia laki-laki berdarah panas dari desa, tapi dia benar-benar peduli padaku. Dia mau mendengarkan keluhan-keluhanku. Mau menemaniku. Tian Ran, sadarlah yang Fuxin sukai hanyalah sumber daya yang kamu wakili. Jika kamu tidak punya itu dia akan langsung meninggalkanmu. Benar karena itulah aku semakin merasa jijik padanya. Wei Lai, aku benar-benar kasihan padamu. Memiliki suami yang begitu munafik. Terima kasih sahabat baikku. Semua ini akan berakhir. Fuxin, segalanya kita akhirnya akan mencapai akhir. Kamu akan membayar untuk semua yang telah kamu lakukan. Wei Lai, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa ada suamiku? Sudah bertahun-tahun kamu bekerja keras. Suamiku, apa maksudmu? Aku ingin bercerai denganmu, Wei Lai. Kamu sekarang menghalangi karirku, aku pikir kita tidak cocok untuk bersama lagi. Apa katamu? Tunang, aku akan mengambil sebagian dari harta perkawinan kita untukmu sebagai upah kerja kerasmu. Oh ya, warisan orang tuamu. Jangan harap kamu dapat. Fuxin, aku ingin tahu mengapa kamu melakukan ini. Dari kita bertemu sampai sekarang aku tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikanmu. Mengapa kamu bisa begitu saja membuangku? Mengapa melakukan ini, Wei Lai? Apa kamu pikir selama ini kamu banyak berkorban untukku? Ya, kamu setiap hari mencuci dan memasak untukku. Tapi pernahkah kamu berpikir apa yang kamu lakukan bisa dilakukan oleh seorang pembantu? Pernahkah kamu berpikir kamu sebenarnya tidak cukup mencintaiku selain merawatku seperti pembantu? Apalagi yang bisa kamu peduli dengan perasaanku? Tahukah kamu betapa lelahnya aku bekerja setiap hari? Tahukah kamu betapa besar tekananku? Tertawa Wei Lai. Aku menyarankanmu, cepatlah menandatangani perjanjian cerai. Kita berpisah dengan baik. Fuxin, kamu tidak benar-benar berpikir. Semuanya ada dalam kendalimu kan? Kamu menakut-nakuti siapa? Aku sudah lama melalui serangkaian cara legal. Memindahkan semua hartamu ke namaku, Wei Lai. Aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan mendapatkan bahkan bagian terakhir itu. Kamu akan membayar untuk apa yang kamu katakan hari ini. Fuxin, kamu brengsek. Aku sudah lama tahu kamu di luar. Bermain api dengan orang lain. Aku sudah memberitahu gadis ini. Aku dan kamu adalah pasangan suami istri yang sah. Fuxin, meskipun kamu bercerai denganku, jangan harap kamu bisa bersama Li Caca. Fuxin, aku sudah dengar dari istrimu.
Apa yang kamu katakan padaku dulu? Apakah itu semua bohong? Aku pikir apa yang kamu katakan sebagai harga. Harga yang kamu katakan adalah Li Chacha. Wilai, aku beritahu kamu. Aku bercerai denganmu dan dengan wanita ini. Tidak ada hubungannya sama sekali, aku juga tidak peduli. Dia mau atau tidak mau bersamaku dan kamu. Brengsek. Si manis berani memukulku. Berhenti. Xiaoran ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Apakah kamu Kak Linda? Aku dengar dari Paman Chen tentangmu, aku minta kamu menggunakan sumber dayamu untuk memblokirnya. Fuxin, aku sudah bilang padamu. Setelah kamu selesaikan hubungan ini kita bisa bersama. Aku tidak menyangka kamu sekarang masih terlibat dengan mereka. Aku sangat kecewa. Apa? Xiaoran, beri aku kesempatan terakhir. Hari ini aku pasti bisa menyelesaikan hubungan ini dengan bersih. Kesempatan terakhir. Sebenarnya kamu siapa? Baru masuk sudah bicara omong kosong. Li Chacha ya dan Wei Lai. Aku beritahu kalian. Fuxin adalah pria yang aku Tianran incar. Harap kalian bisa memutuskan hubungan dengannya. Apa? Li Chacha, Wei Lai. Kalian benar-benar memberiku pertunjukan yang bagus. Xiaoran bilang padaku. Selama aku bisa memutuskan hubungan dengan kalian, dia akan langsung menikahiku dan tanpa syarat. Mendukung karirku semua ini. Bisakah kalian memberikanku? Masih ingin bersamaku? Jangan bermimpi. Ingat baik-baik. Dalam cinta tidak ada yang namanya siapa dulu siapa kemudian. Apa yang aku Tianran incar? Tidak ada yang bisa merebutnya. Xiaoran, tenang Li Chacha, aku tidak akan lagi berhubungan dengannya dan istriku tercinta Wei Lai. Hari ini menandakan perjanjian cerai. Setelah itu tidak ada hubungan lagi. Fuxin, kamu berhayal. Aku tidak akan bercerai denganmu. Kamu itu siapa sih? Fuxin, waktuku sangat berharga. Aku tidak ingin kamu terus-terusan dengan wanita ini. Berkutat soal harta benda. Aku sudah menyiapkan surat perceraian untukmu. Kamu bisa langsung pergi tanpa membawa apa-apa. Kerugianmu akan aku ganti. Wei Lai ini adalah yang terbaik yang bisa aku tawarkan. Kepadamu, aku harap kamu bisa bijak. Tanda tangani saja istriku tercinta. Ayo kita pergi Xiaoran, aku benar-benar tidak ingin melihat dua orang ini lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Fuxin tidak menyangka ya. Semua ini adalah skenario yang aku sutradarai. Apa katamu? Xiaoran ini benar. Tianran adalah sahabat baikku. Dulu aku tahu kamu bodoh, serakah, dan egois. Tapi aku tetap memilih bersamamu karena aku pikir kamu akan berubah. Tapi pada akhirnya kamu menipu dan mengambil semua hartaku, membunuh orang tua dan anakku. Jadi aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Fuxin, aku sudah menghubungi polisi. Kamu bisa membawa jiwa busukmu dan menghadapi pengadilan di penjara. Sedangkan aku masih muda. Setelah itu Fuxin dipenjara karena pembunuhan berencana, penipuan dan kejahatan lainnya. Aku berhasil mendapatkan warisan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Setelah itu aku mengubah hartaku menjadi saham dan membagikannya kepada Li Chacha dan Tianran, mengundang mereka bergabung dengan perusahaan kami. Dan hidup kami baru saja dimulai.